bab ke-18. Sebuah lagu yang berjudul Ayat-Ayat Cinta yang dibawakan oleh Rosa itu membuat setitik air mata menetes tanpa bisa kucegah lagi. Cepat-cepat ku hapus agar tak ada yang melihatnya. Untunglah kubikal kerjaku agak tinggi, jadi teman-teman timku tidak bisa melihatku saat menangis. Yuk, ayo Febriana. Lambaian tangan Mbak Dewi di depan wajahku membuyarkan lamunanku. Iya Mbak, kenapa? Aku langsung gelagapan karena kaget. Kamu kenapa sih Mbak, lihat dari tadi melamun aja? Ada masalah? Mbak Dewi sungguh peka sebagai sesama wanita. Ia tahu saat rekan kerjanya dilanda masalah. Aku hanya menggelengkan kepala lemah. Nanti cerita ya kalau udah siap. Mbak selalu ada buat kamu kok. Mbak Dewi tersenyum tulus padaku. Ia memang sudah kuanggap sebagai kakakku sendiri. Aku hanya menganggukkan kepalaku. Namun entah kenapa, aku tidak bisa menceritakan semuanya pada Mbak Dewi. Aku jenis orang yang tertutup. Aku tidak suka menceritakan masalah yang kualami pada orang lain. Biar ku tanggung sendiri. Tuh kan melamun lagi. Mbak Dewi membuyarkan kembali lamunanku. Maaf Mbak, aku lagi ada masalah. Aku akan berusaha konsentrasi lagi. Kataku penuh penyesalan. Gak usah, ada yang mencari kamu di depan. Cepat sana temui. Siapa Mbak? Sangat jarang ada yang ingin menemuiku. Paling nasabah, itu pun kalau ada masalah saja mencariku. Atau saat mereka ingin mencairkan pinjamannya. Gak tahu, ibu-ibu katanya. Aku mengernyitkan keningku. Siapa yang mencariku? Aku izin ke depan dulu ya Mbak. Pamitku pada Mbak Dewi. Udah, sekalian bawa dompet kamu sana. Cuci mata biar mumet kamu hilang. Udah mau jam istirahat juga. Nanti balik istirahat, kamu udah seger lagi, oke? Baik sekali mbakku ini. Aku mau izin ke depan saja, malah disuruh sekalian istirahat. Aku tersenyum. Makasih mbak. Aku berjalan ke meja resepsionis. Aku mencari tamu yang ingin menemuiku di kursi tunggu. Mama lihat tersenyum melihatku. Ada apa Mama mencari Ayu? Sampai ke kantor Ayu segala? Mama mau bicara sama kamu. Kita bicara di mana ya yang enak? Mama celingak-celinguk mencari tempat yang nyaman untuk kami bicara empat mata. Aku tahu, Mama pasti akan membicarakan masalah kemarin. Cepat atau lambat, aku pasti akan menghadapi masalah kemarin. Tak perlu aku sembunyi lagi. Kita keluar kantor aja ya, Ma. Aku dibolehin keluar kok, karena sudah mau jam istirahat. Baguslah, ayo kita ke mall di sana. Mama menggandeng tanganku. Mama menelpon supir pribadinya yang mengantarnya. Sebuah mobil Alphard berwarna putih berhenti di lobi tak lama setelah Mama menelponnya. Ayo yuk. Aku mengikuti Mama menaiki mobil Alphard yang sudah dibukakan pintunya oleh sopir Mama. Aku hanya diam saja sepanjang perjalanan menuju mall. Tidak jauh jarak dari kantor mall. Sekitar 10 menit, mobil Alphard Mama berhenti di lobi. Kami pun turun setelah sopir Mama membukakan pintu untuk kami. Mama kembali menggandeng tanganku. Sikapnya yang hangat dan keibuan membuatku lebih nyaman. Kita belum pernah jalan bareng berdua ya, yuk. Maaf ya, Mama terlalu sibuk. Kapan-kapan kita ke salon bareng ya. Mama suka deh ada yang nemenin Mama ke mall kayak gini. Papa dan Dio mana mau jalan-jalan di mall nemenin Mama shopping. Untung Mama sekarang punya kamu, anak perempuan Mama. Aku membalas senyuman Mama. Beruntungnya aku memiliki mertua sebaik Mama Lia. Mama mengajakku ke restoran Morugam. Mama memesan beef kuri udon untuknya dan niku udon untukku. Lingkaran mata kamu terlihat jelas yuk. Pasti kamu semalam gak tidur ya memikirkan masalah kemarin. Mama tahu, pasti berat bagi kamu dan Dio mengatasi masalah ini. Mama kalau di posisi kamu, belum tentu akan sanggup menjalaninya. Aku hanya menunduk dan diam. Mama menggenggam tanganku dan mengusapnya lembut. Kehangatannya memberikan sedikit rasa haru di dadaku. Aku terisak dan tak kuasa membendung air mataku. Maafin Mama ya. Mama gak bisa berbuat apapun untuk kalian.
Jujur, Mama sangat menyukai kamu, Yu. Mama bersyukur Dio menikah denganmu, bukannya dengan pacarnya Sheila. Mama senang dengan perubahan Dio sejak bersama kamu. Dulu, mana mau dia memikirkan perusahaan. Apalagi orang di sekitarnya. Dio sekarang sudah berubah jadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab. Mama sangat berterima kasih sama kamu, Yu. Mama meminum es ocha untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Mama tahu, apa yang Papa lakukan sama kamu tuh jahat. Mama gak bisa berbuat apa-apa, Yu. Dulu yang menolong Papa adalah papanya Sheila. Ada hutang budi yang selamanya tidak bisa Papa bayar. Hanya dengan menikahkan Sheila dan Dio, maka hutang Papa sudah terbayar. Mata Mama menatap pemandangan luar mall yang terlihat dari jendela gedung. Ia mengenang kisah masa lalu suaminya tersebut. Dulu Papa Putra tidak sekaya sekarang. Mirip sekali dengan Dio saat ini. Merintis usaha dari nol. Usahanya sempat bangkrut. Dan Papa Putra merasa amat malu karena mengajak Mama hidup susah. Papa bahkan tidak mau ke rumah Mama di Semarang karena malu bertemu dengan orang tua Mama. Gengsinya tinggi. Untunglah papanya Sheila membantunya. Mereka sahabat sejak muda. Papa berjanji sama Papa Sheila kalau anaknya laki-laki akan ia nikahkan dengan anak perempuan papanya Sheila. Ternyata Dio dan Sheila berpacaran tanpa sepengetahuan Papa. Saat akhirnya Papa mengetahui mereka pacaran, Papa amat senang. Apalagi janji mereka akan tunangan setelah pemotretan Sheila selesai. Namun takdir berkata lain. Dio akhirnya menikahi kamu dan merubah sifatnya yang manja menjadi mandiri. Mama menepuk pelan tanganku. Kehadiran kamu dalam hidup Dio sudah merubah segalanya, yang bahkan tidak bisa Mama dan Papa ubah. Dulu, Dio kerja hanya main-main saja. Surat teguran dan surat peringatan dari kantor tidak pernah ia gubris. Ancaman Papa tidak pernah ia takuti. Namun Mama melihat sorot matanya ketakutan saat Papa mengancamnya kemarin. Sorot mata ketakutan akan kehilangan kamu. Andai Mama bisa membuat janji Papa dibatalkan. Namun Mama tidak bisa. Janji itu sudah terukir di hati Papa. Inilah saatnya Papa harus membayar segala hutang janjinya di masa susah dulu. Aku sudah kembali terisak sekarang. Sudah banyak tisu yang kupakai untuk menghapus air mataku yang tak kunjung berhenti mengalir. Terus temani Dio, yuk. Jangan pernah meninggalkannya. Dio akan hancur dan terpuruk jika kamu meninggalkannya sekarang. Yang Dio butuhkan bukan Sheila pacar yang ia cintai. Yang Dio butuh adalah kamu, istrinya yang membuatnya bangkit dan merasa hidup. Mungkin takdir ini terlalu kejam buat kalian, tapi Mama yakin akan ada pelangi setelah badai. Mie udon yang kami pesan sudah dingin. Tak ada lagi nafsu makan yang tersisa di diriku. Hilang sudah. Menguap bersama ratusan tetes air mata yang terus mengalir tanpa henti. Banyak pengunjung restoran yang curi-curi pandang kepadaku. Mereka pasti berpikir kalau aku sedang diintimidasi oleh mertuaku sendiri. Seperti di sinetron. Kenyataannya tidak seperti itu. Mama Lia tidak menyuruhku meninggalkan putranya. Malah menyuruhku untuk tetap mendampingi Dio sampai kapanpun. Egois memang, aku sadar itu. Walau bagaimanapun Mama Lia adalah seorang ibu yang mementingkan kebahagiaan anaknya di atas segalanya. Bahkan di atas penderitaanku sendiri, di atas perih dan pedihnya hatiku saat ini. Aku berusaha bernapas normal, sudah tersumbat hidungku karena kebanyakan menangis. Suaraku pun terdengar bindeng. Aku harus bicara. Aku harus menyuarakan isi hatiku. Mungkin kalau dengan Papa Putra aku tidak punya keberanian. Namun kalau sama Mama Lia, aku pasti berani.
Jujur saja, Ma. Ayu nggak punya kepercayaan diri yang segitu besarnya untuk tetap berada di sisi Dio. Seorang istri yang rela dirinya dipoligami biasanya memiliki suatu keyakinan bahwa suaminya tetap akan kembali padanya suatu hari nanti. Karena apa? Karena sang istri tersebut yakin kalau ada cinta di hati suaminya untuk dirinya. Walau ada wanita lain yang disukai suaminya, tetap saja cintanya hanyalah untuk sang istri seorang. Berbeda dengan Ayu dan Dio, Ma. Kami hanya memiliki rasa saling memiliki, karena saling bergantung dalam masa sulit. Kami saling mendukung seperti sesama sahabat di kala susah, bukan perasaan cinta, seperti yang Dio berikan pada Sheila. Aku menyeka beberapa tetes air mata yang kembali mengalir. Saat Ayu mengizinkan Dio berpoligami, maka saat itu pula Ayu siap kehilangan Dio selamanya. Dio gak mencintai Ayu, Ma. Ayu hanyalah cheerleaders yang berteriak di pinggir lapangan mendukung setiap langkah Dio. Keberadaan Ayu hanya sebagai peramai suasana saja. Ayu akan pergi saja, Ma. Ayu rasa pilihan kedua lebih baik untuk semuanya. Ayu akan mundur, Ma. Demi kebahagiaan semua orang. Terutama demi kebahagiaan Dio. Kamu bukan cheerleader, Cio. Kamu menantu dan anak Mama. Kamu itu pemeran utama dalam film hidupnya Dio. Mama gak mau kehilangan menantu idaman Mama seperti kamu. Jangan berkata seperti itu, Yu. Mama yakin ada nama kamu di hati Dio. Mama kenal sekali dengan sifat anak Mama sendiri. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bersabar dan menanti Dio di sampingmu. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Yu. Mungkin saja sebenarnya Dio mencintai kamu. Hanya Dio belum menyadarinya. Kamu yang mencintai Dio dengan tulus seperti sekarang itu yang telah merubah Dio. Mama yakin itu, Yu. Aku melirik jam di HP-ku. Sudah terlalu lama kami berbicara, sedangkan jam istirahatku akan segera habis. Percuma melanjutkan pembicaraan ini. Mama hanya akan terus membujuk aku untuk bersedia dipoligami oleh Dio. Ayu harus kembali ke kantor lagi, Ma. Pekerjaan Ayu menumpuk, karena sejak tadi nggak konsentrasi. Aku mengambil dompetku dan berdiri dari duduk. Iya, Mama akan antar kamu. Mama pun mengikutiku berdiri. Tunggu sebentar, yuk. Aku menghentikan langkahku di depan sebuah toko kue. Mama mau beli kue dulu. Ayo tunggu di sini aja ya, Ma. Mama masuk ke dalam toko kue dan tak lama kemudian keluar dengan membawa satu paper bag besar dan satu paper bag kecil. Ayo, sopir Mama sudah di lobi. Aku hanya diam saja sepanjang perjalanan. Setidaknya rasa mumet di kepalaku berkurang sedikit setelah berbicara dengan Mama. Ya, hanya sedikit. Sisanya rasa sesak di dada yang makin bertambah. Yuk, pikirkanlah lagi matang-matang. Mama akan mengundur waktu yang Papa berikan sampai Sheila pulang. Kamu pikirin baik-baik ya. Ayu tidak dapat menjanjikan apa-apa, Ma. Aku tak mau membuat Mama berharap lebih akan keputusanku. Iya, sayang. Oh iya, ini Mama memberikan 2 buah paper bag yang ia bawa. Kamu tadi tidak makan. Mama beli roti dan cake. Makanlah bersama teman-teman kamu. Makasih, Ma. Aku turun dari mobil dan masuk ke kantor. Sesampainya aku di ruangan, Mbak Dewi yang pertama langsung berkomentar saat melihatku. Ya ampun, yuk. Mbak kira setelah jalan-jalan kamu lebih fresh. Ini malah mata kamu bengkak. Jauh lebih bengkak dari tadi. Kamu numpang nangis di mana?
Enggak kok, Mbak. Oh iya, ini dari mama mertuaku buat kalian semua. Aku tidak tahu kenapa teman satu timku melihat semuanya ke arahku. Aku beneran gak apa-apa kok, kenapa semuanya ngeliatin aku kayak gitu. Mbak Dewi langsung berjalan menghampiriku. Yuk, kamu gak salah ngomong. Mama mertua, kamu udah nikah yuk. Ucapan Mbak Dewi menyadarkanku. Aku langsung menutup mulutku dengan kedua tanganku. Oh Tuhan, kenapa mulut ini bahkan gak bisa diajak kerjasama? Mas Adi, Mas Bagus dan Mbak Dewi langsung mengelilingiku. Mereka mengambil kursi dan menatap ke arahku. Aku seperti hendak disidang. Jadi, kamu udah nikah yuk? Mbak Dewi bertanya lagi tapi dengan suara pelan agar tak ada yang mendengarnya, selain tim kami saja. Aku menggigit bibir bawahku. Gak mungkin aku menyembunyikan lagi kenyataan ini. Iya Mbak, aku udah menikah. Kataku sambil menunduk. Aku tak berani menatap mereka semua. Kapan? Mbak Dewi kembali menginterogasiku. Hampir 6 bulan lalu. Mereka bertiga kompak menghembuskan napas berat. Aku tahu karena ulahku, mereka bisa kena masalah dengan HRD. Bersambung.